Pagi yang mendung ini, saya ada di Jembatan Gantung Kota Intan ya. Ini di daerah Kota Tua Jakarta. Ini dulunya bekas jembatan yang sangat ikonik untuk Kota Batavia. Dan saya kemari adalah untuk mencari jejak si Pitung. Di dalam catatan sejarah, si Pitung ini merampok seorang pedagang pok di daerah Kalibesar ini. Ini bayangkan, dulu Kalibesar ini dulu kiri kanannya distrik perdagangan, dan di sini bongkar muat barang. Dan yang dirampok pada saat itu adalah sarung. Nah, si Pitung ngangkutnya pakai apa itu, Pak? Kan ngerampoknya banyak. Saya menganggap si Pitung itu bawa mobil. Wah, beda jauh dari yang kita lihat dari film, Pak. Sama lenong-lenong. Si Pitung itu sebenarnya bawa pistol, bukan bawa golok. Kemudian dalam operasionalnya juga dia menggunakan kendaraan mobil. Bayangkan, ngerampok dari Rawabelong sampai ke Marunda naik kuda, nggak mungkin lah. Bisa dikejar dong sama polisi setempat ya. Saat itu si Pitung merampok bersama teman-temannya kabur kemana. Jadi tar dulu, saya lihat dulu ini kiri kanan Kalibesar. Ini perahu-perahu yang membongkar muat komoditas barang. Salah satu yang dijual adalah sarung. Kemungkinan lokasinya itu antara Jembatan Gantung sampai Jembatan Middelburg itu yang di tengah. Dan lokasi ini dipilih karena si Pitung nggak berani merampok dari sana karena sana ketat penjagaan. Ini bayangkan, ini Kota Batavia yang super ketat. Jadi mereka pilih sini supaya bisa kabur ke sini nih. Nah, jadi ke daerah sana itu daerah yang saya tunjuk ini adalah kampung pribumi. Kemungkinan lewat situ dia aman dan bisa dilindungi oleh warganya. Karena warganya mencintai si Pitung. Sedangkan si Pitung adalah musuhnya pemerintah Kota Batavia karena membuat resah. Jadi itu yang menjadi catatan kriminal terbesar si Pitung di Kalibesar. Ada dua catatan kriminalnya. Yang pertama adalah hasil jarahan paling besar di daerah Kalibesar, yang kedua di Marunda. Nah, sekarang saya juga akan telusuri daerah Marunda. Ayo. Video, Pak. Apa, Pak? Video. Konten, Pak, konten. Gelinting. Juga udah nggak ada.
dari tadi nggak ada panas. Kalau cuacanya begini adem ya. Iya. Nggak panas. Ngotok sini. Buat mancing enak ini Pak. Kalau mancingnya di pantai. Masuk Pak, masuk. Iya. Masuk aja nggak apa-apa nanti. Pak, Ya Pak. salaman dulu Pak. Iya Pak. Mati Pak. Hidup. Oh hidup. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama Siapa ya, Pak. namanya? Wahyu Hidayat Pak. Wahyu Hidayat. Ya sekarang saya sudah sampai di Marunda ya. Ini yang dikatakan oleh banyak orang rumah si Pitung. Padahal bukan. Ini adalah rumah yang menjadi korban aksinya si Pitung. Kejadiannya sebelum tahun 1893 yang menunjukkan bahwa ada dua korban. Korban yang pertama tadi ketika di Kali Besar, sekarang di Marunda. Jadi coba kita perhatikan, rumah ini adalah rumah orang kaya ya di daerah sini. Kita bayangkan daerah sini juga nggak terlalu ramai seperti apa yang kita bayangkan. Oleh karena itu jadi korbannya si Pitung. Sekarang saya mengajak Anda melihat bagian dalam rumah ini ya. Ini adalah rumah Haji Sapiudin, orang Bugis kaya di Marunda, yang menjadi target perampokan si Pitung dan teman-teman sekitar tahun 1890-an. Kita bayangkan si Pitung naik ke atas, ke ruangan tamu yang terbuka ini, kemudian masuk ke ruang bagian dalamnya. Jadi saya ajak Anda untuk bagaimana mencekamnya suasana saat itu ya ketika dirampok. Dan sebelah kanan ini kamarnya Haji Sapiudin ya. Mungkin saja ini menjadi target utama si Pitung untuk masuk ke ruangannya. Dan juga si Pitung dan teman-teman pasti ya menelusuri setiap ruangan yang ada di sini. Barangkali saja pemilik rumahnya dalam ancaman ya, sehingga tidak berkutik dan menyerahkan harta bendanya. Tewasnya si Pitung menjadi pemberitaan semua koran yang terbit di Hindia Belanda. Pitung, buronan penjahat yang menghebohkan, akhirnya tertangkap berkat polisi Tanah Abang, temani oleh 4 mantri polisi dan seorang mata-mata memulai pengejaran yang sesungguhnya. Sekitar jam 12.30 siang,
si Pitung terlihat di pemakaman Cina, Petojo Udik. Mata-mata itu memerintahkan si Pitung untuk menyerah, tetapi dijawab oleh si Pitung dengan 2 tembakan. Der, der, ternyata meleset. Mata-mata itu juga membawa senjata api, menembak si Pitung. Dar, nggak kena juga. Si Pitung kemudian berlari, tetapi kepergok oleh penjaga makam. Si Pitung mulai terpojok, lari ke sudut barat area pengejaran. Kemudian disergap oleh Serip ke semak-semak. Tapi tiba-tiba letusan pistol ke arah Serip. Mungkin ini dari pistol si Pitung dibalas oleh Serip itu dengan 2 tembakan. Pitung kena tembak di tangannya. Tuh orang-orang pada ngomongin si Pitung. Tembakan ketiga Serip menembus dada si Pitung yang membuatnya tersungkur. Serip mendekati Pitung yang sudah terkapar, tetapi Pitung bisa bangkit dan menembak Serip lagi. Lagi-lagi tembakannya si Pitung selalu meleset. Pada saat yang sama, mantri polisi lainnya berdatangan dan salah satu dari mereka menembak si Pitung dari jarak yang sangat dekat pada bagian bawah punggung sehingga menembus tubuh dan keluar dari perut. Walaupun terluka parah, Pitung tidak tewas di tempat. Segera dibawa ke pos jaga, namun setelah diberi minuman pelepas dahaga, Pitung akhirnya menghembuskan napas yang terakhir sambil berucap, lebih baik mati daripada dijebloskan di penjara. Ada kata kunci yang memudahkan saya dalam penelusuran jejak Pitung di Cideng, yaitu 1. Penyebutan Petojo Udik, 2. Penyebutan makam Tionghoa, 3. Ada kalimat kepergok penjaga makam, dan 4. Ada kalimat yang menyebutkan lari ke arah barat. Baik, saya mulai dari kata kunci penyebutan Petojo Udik. Saya perlihatkan peta tahun 1914, tertera tulisan Petojo Udik. Rupanya tidak jauh dari Koningsplein. Koningsplein itu sekarang lapangan Monas Dulunya Petojo Udik ini berupa hamparan sawah yang luas. Kata kunci kedua adalah pemakaman Tionghoa. Ternyata dalam peta ada tanda setengah lingkaran. Dalam keterangan peta, tanda ini menunjukkan kuburan Tionghoa atau yang sering disebut dengan Sentiong. Perhatikan tanda titik-titik memanjang ke arah kampung Pondok Bambu. Jalan ini adalah jalan setapak menuju kampung Pondok Bambu di mana terdapat pemakaman Tionghoa. Jika dibandingkan dengan peta Google Earth tahun 2025, maka bisa dilokalisir bahwa kampung Pondok Bambu pada abad lalu sekarang berada di Jalan Sangihe, Cideng. Ternyata tidak jauh dari Rumah Sakit Tarakan, Jalan Kiai Caringin, Jakarta Pusat.
Berarti di sini titiknya Jalan Setapak menuju ke Pondok Bambu atau Pulau Piun, Om ya? Iya benar. Kemungkinan batasnya dari sana sampai ke situ. Nah ini garis titik tengahnya. Sini berarti ya? Iya. Dan sekarang kita coba minta izin dulu sama RW yuk. Pak RW-nya ya? Baik Om. Iya. Jalan. Tapi cuaca enak juga ya. Iya, ya sejuk nih. Habis hujan. Ini Pulau Piun 1. Nanti ini dulunya perkampungan Om ya? Mungkin ini tanah kosong. Tanah kosong ya? Kan saya sudah upload peta ini atas dasar peta tahun 1874. Dan ini tanah ini adalah tanah luas yang menjadi sentiok. Oh, Ayo kita cari Pak RW. Pak RW-nya ya? Ya, ngebayangin ya. Dulu waktu si Pitung kemari, Ya. ini bagaimana bentuknya? Masih tanah kosong sama Iya. pemakaman ya? Oh, ini nih rumah Pak RW. Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Silakan Pak. Saya Pak Chan. Ya, ya Ser. Ya sebentar Pak, masuk Pak, masuk Ya, Pak. Maaf masuk. ya. Ini, taruh diangkat. Berantakan. Air minumnya sediain. Dan Alhamdulillah kita ketemu lagi. ketemu lagi. Ya, masuk Pak. Ya, ya. Ya, saya berada di Jalan Sangihe Dalam ya. Ini di Blok E. Dan kalau arah ke sana udah masuk ke jalan apa ya? Jalan Pulau Piun sampai ke sana. Dan ini saya mencurigakan adalah lokasi ini. Ini lokasi ini saya mencurigakan sekali karena saya ketika memplot peta lamanya itu ini adalah pernah ada kuburan. Tapi di dalam peta-peta itu tertera kuburan melingkar, artinya itu adalah kuburan Tionghoa. Saya kemarin tuh pengen mengkonfirmasi apakah pendapat saya itu benar apa enggak ya. Itu mengenai adanya makam Tionghoa nggak jauh dari sini, berdasarkan peta itu ya. Itu katanya di dalam cerita-cerita si Pitung dimulai pengejaran dari situ. Nah, kira-kira Pak RW bisa nggak menunjukkan tempat itu untuk meyakini pendapat saya benar apa enggak? Oke, mungkin aku cerita juga Pak Chan. Iya, ya. Semasa saya kecil juga memang lingkungan Pulau Piun ini kan apa namanya madrasah lah, kita sebutnya bong. Jadi bong itu Iya. apa namanya kuburan Cina Iya, iya, iya. gitu. Jadi sekitaran itu dulu sebelum pas ada pembangunan rumah terakhir itu saya kecil ingat itu kita main gitu kan gali-gali. Jadi saya mau konfirmasi Bapak, itu betul sekali memang itulah di situ letaknya tuh. Seluruh area itu memang kuburan makam Cina yang disebut kita bong. Untuk batas-batas sih aku kurang tahu ya. Kayaknya mungkin hampir sekitar madrasah itu udah makam tuh Pak. Gitu ya. Karena pada aku 30 tahun di sini posisinya memang udah ada rumah-rumah gitu. Jadi yang terakhir adalah karena ada pembangunan rumah baru digali, Iya, iya. akhirnya ketemu makam. Jadi Bang Yasir nggak ngelihat bongnya ya, Nggak ngelihat bong. tapi ketika pembongkaran ketemu Ketemu makam-makam Cina. makam-makam Cinanya ya. Nah, saya tanya lagi, apakah ini jalan depan dan belakang ini juga dulunya pernah ada apa enggak? Soal dugaan saya itu adalah jalan setapak yang akhirnya jadi pemukiman padat, dia tetap berfungsi sebagai jalan. Oke, mungkin kalau aku lihat ya di sini kan sawah ya Pak ya. Nah, sawah biasanya juga pasti ada jalan setapak, jadi memang udah di blok-blok seperti itu. Jadi dari depan juga ada jalan, ini jalan, dan ada gua gitu memang jalan. Mungkin pintu masuk juga bisa dari depan, seperti di Jalan Pulau Piun Raya, sama di Jalan Sangihe itu pasti denahnya udah seperti itu tuh. Barangkali Bang Yasir bisa antar saya ke lokasi Boleh? di mana makam itu, di mana pintu gerbangnya. Karena dalam cerita itu ada pintu gerbang dari situ Pitung
lari. Oke. Larinya ke arah barat. Dan arah baratnya di mana? Nanti barangkali bisa diskusi di lokasi bersama Bang Yasser. Oke. Ya, ini Bang Yasser, saya plot di peta-peta ini jalannya ke arah sini terus ke sana. Betul. Betul ya? Betul, betul. Nah, Ini ini orang dulu nyebut nih rawa, ya, sawah juga lah. sawah. Mm-mm. Iya. Oh, ini belok ya. Betul, belok. Si Pak. Ya. Nah, ini yang saya plot lokasi ini. Mhm. Ini coba diperlihatkan dulu dah. Iya. Ini lokasi ini yang dalam plot peta saya salah satu dari pemakaman yang orang Tionghoa. Betul. Ya, bahkan orang sini lah, itu nyebutnya bong. Ya, bong. Bong. Tapi bong painya nggak ketemu ya. Nah, dari sini ini kan terus ke sana. Ini Yes. lebih luas lagi ke sana ya. Iya, lebih luas lagi ke sana. Nah, saya ingin mencari juga di mana pintu masuk dari pemakaman ini. Oke, pintu masuk. Ya, di mana kira-kira? Mungkin Setahu atau seceritanya orang tua atau yang dialami oleh Bang Yasser di mana? Oke, mungkin kalau pintu masuk mungkin dari sini kali Pak ya. Ini karena ini dulu juga tembus ke depan Pak. Mhm. Kemudian apa namanya, posisi kalau dari makam terakhir adalah Ya. posisi dari makam terakhir yang pernah ditemukan gitu ya. Nisan paling besar itu adalah di sini nih. Oh, di sini. Kayaknya madepnya ke sana, Pintunya keluarnya kemana? ke sana. Ke sana ya. Terlalu merinding. Nah, di sini rumah-rumah ini sih masih belum ada ya. Belum ada. Ini kan ke sana lebih banyak sawahnya. Lebih banyak sawah. Ke sana sawah. Dan si pitung di dalam catatan laporan Belanda atau di koran-koran itu dia di sini dijebak oleh mata-mata orang lokal. Tuh, orang lokal tuh. Demang. Demang, ya. Pitung kan namanya jagoan, dia ladenin. Nggak tahu dia dijebak sudah di dalam kepungan sebenarnya. Termasuk yang namanya Scott Heinen ada di sini. Itu. Dan di sini terjadi pengejaran. Dan si pitung itu bawa pistol, Oke. bukan golok. Oh, bukan golok, jadi bawa pistol, Pistol ya. ya, kalau dalam cerita-cerita lama kan golok ya. Ternyata ini bawa pistol. Saya nggak tahu persis dia dapat dari mana pistol itu ya, revolver. Dan begitu ini pitung menembak, yang mendekat dia tembak. Tapi pitung itu mungkin kurang terlatih dengan pistol ya. Dia lebih terlatih dengan golok. Akhirnya setiap tembakannya meleset semua. Kalau Betawi kan silat ya. Iya, mungkin kalau 1 lawan 1 menang. Bisa menang. Ini kalau kita jumlahnya berapa? Tapi yang tercatat itu 4 orang, tapi timnya tuh banyak sebenarnya. Oke. Iya, jadi udah dia nggak bisa dikejar. Nggak bisa dikejar. Dan pitung tuh lari ke arah barat, kepergok sama penjaga. Saya yakin disebut penjaga itu penjaga makam. Nah, kalau Bang Yasser menyebut di mana pintu gerbangnya? Mungkin sekitar Nah, sini. coba ini di sini ya, pintu gerbang di sini ya. Iya. Jadi ini pintu gerbangnya ya. Ini ada makam juga ya. Yes. Iya ya. Nah, ini juga makam nih Pak. Dulu saya gali-gali rumah ini, pada saat dibangun ini masih makam. Gitu ya. Tadi posisi mungkin ini, karena kan dulu infonya sih bisa tembus sana ya. Sampai ke Sangihe Ke itu depan ya. ya. Iya, iya, iya. Sangihe itu ya jaraknya dekat ya. Dekat, Ya. nggak jauh. meter ya, nggak sampai. Nah, kalau misalnya si pitung itu dari sini sudah terpojok, setelah ketemu sama kepergok sama penjaga, itu katanya larinya ke arah barat. Arah barat yang mana nih Bang Yasser?
Mungkin keluar lagi ya. Harusnya arah barat ke sana. sana. iya. Ke arah VIY. Pokoknya menuju VIY. dari sini ke arah barat. Mungkin nggak dia lewat sini? Mungkin di masa lalu kalau kita ngelihat situasi ya. Kira-kira Pitung yang sudah tertembak tangannya, dia bisa lari berapa meter? Perkiraannya itu. Melihat fisik zaman dulu mungkin ya, kekuatan juga ya mungkin bisa 80 60 mungkin bisa kali ya. Terlalu banyak. Tergantung dari lukanya ya. Enggak, baru ketembak tangan. Oh, baru ketembak Baru tangan. ketembak tangan. Baru Baru ketembak ketembak tangan, tangan. Masih jauh ya? Masih jauh. Mungkin bisa 100 ya. Bisa 100. Bisa lebih juga ya. Nah, kalau misalnya ke arah barat sana, berarti kita harus telusuri antara 50 sampai 100 meter itu adalah tempat tertembaknya dengan parah si Pitung. Bisa antar saya, Bang Yasser? Boleh. Boleh. Ayo kita telusurin minimal lurus 100 meter dari sini kemana kira-kira? Boleh kita Dari ke sini ya? Polpiun 1 Iya, ya. silakan. Ya, Pak. Ya mungkin kalau apa dulu ya tetap jalan setapak, tapi karena kita biasanya nggak mungkin lewatin makam gitu kan ya. Iya, iya, iya. Jadi ya dapatlah nih jalan setapak Itu ini kalau sampai sini 20 meter, 20 meter, 60. 60 meter ya. Ya, bisa jadi kekuatan dia dengan sudah tergopoh-gopoh, itu kan dia pengejaran udah setengah hari. Oh iya bisa jadi. Iya, jadi setengah hari itu dia dikejar-kejar terus kan capek. Dan kemungkinan sampai lari 100 meter itu jauh. Tapi kita juga pikirkan juga kalau si Pitung tuh orang kuat, bisa jalan-jalan lebih dari 200 meter. Mungkin. Mungkin. Jadi petunjuk VIY. Nah ini mungkin batasnya kalau dari posisi berhadapan dengan rumah Iya, iya. saya Pak. Coba, saya terasa sini ada, kalau ini mungkin sudah di atas 60 meter dari lokasi pintu nih. Mungkin nggak di sini, Bang Yasser. Tapi kita itu kan baru menduga Iya, betul, ya. baru Jadi menduga. nanti tergantung penonton yang mengerti, punya data bisa memberi sumbangan data kepada kita lah. Betul betul. Menarik, saya juga ingin dapat informasi bisa lebih lengkap misal gitu Pak Iya, Ercan iya. ya dan tim. Ya. Mami, Dedi. Mungkin sampai sini dulu ya. Kalau misal lari, dan ini saya yakin jalan dulu ada, bukan sebesar ini. Dan ini dari sini ke sana itu udah semak. Semak itu sampai jalan biak. Oke. Ya, setelah jalan biak ke sana, jalan setapak itu sawah. Jadi mungkin Pitung kejebak di daerah sini. Tapi kita nggak tahu lokasi yang mana si Pitung ditembak. Itu ditembak berkali-kali itu. Oke. Terakhir udah ditembak juga dadanya, ditembak dadanya tersungkur. Datang tuh mantri-mantri polisi, dulu istilah mantri ya. Datang, salah satu dari mantrinya itu ikut nembak dari jarak dekat. Tembak sini, tembus. Nggak mati juga. Tapi dia dalam posisi sudah lemah sih. Iya. Dan pada saat sekarat itu si Pitung dibawa ke pos jaga. Ya, di pos jaga itu beliau wafat. Pos jaganya saya nggak tahu di mana. Iya, iya. Tapi perkiraan untuk ditembak dengan luka parah itu ya di sini. Ambillah titik ini ya, dengan radius ke sana 20 meter, ke sana 20 meter sampai jalan itu, sampai ke sana ke sini. Nah, udah perkiraan saya di sini Bang Yasser. Oke. Ada sanggahan? Ya mungkin nanti di apa namanya misalkan dapat informasi lebih lengkap gitu Pak ya. Iya, ya. Ya, ini cukup menegangkan di lokasi ini. Jadi Dari beliau itu gugur atau tewas itu tanggal 17 Juni tahun 1893. Jadi kita masih dalam kaitannya ulang tahun kota Jakarta yang Besok, ya? ke-498. Jadi ini persembahan saya, Bang Yasser dan Mas Tony untuk mengedukasi warga Jakarta, siap. terutama warga Cideng,
ternyata Cideng nyimpen sejarah. Yes. Barangkali di sini dulu perjumpaan kita dengan Remas Pitung, kesimpulannya ini adalah radiusnya tempat saya dengan Bang Esa berdiri, ini tempatnya radiusnya si Pitung ditembak sampai sekarang. Jadi itu saja. Bang Yasser, terima kasih banyak nih. Wah, terima kasih Pak Ya. Chan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Siap. Ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan Siap, saya masih ada waktu. Insya Allah ada umur panjang Iya. ya Pak Chan. Ya, makasih banyak. Saya antar.